Berbagai informasi menyebutkan kalau lokasi Desa Penari terletak di Jawa Timur, tapi ada juga menyebutkan di Jawa Tengah. Bahkan ada netizen yang mengaitkan atau membuat video kalau lokasi Desa Penari berada di Rawabayu. Itu dibantah oleh Simplema. Disebutkan kalau lokasinya tidak di tempat tersebut, dan tetap dirahasiakan. Tapi di antara tebakan lokasi KKN yang ditebak oleh netizen sudah ada yang benar. Namun, lagi-lagi, Simpleman tidak menyebutkannya sesuai komitmennya dengan narasumbernya. Nini penjelasannya. Saat pertama kali thread KKN di Desa Penari ini saya terbitkan, saya sudah banyak membaca komentar orang-orang yang mulai menjadi detektif dadakan atau orang yang mulai penasaran dengan tempatnya. Jujur, saya membaca semuanya dan saya tidak bisa mengatakan di mana lokasi itu berada. Tidak akan, karena janji saya kepada narasumber untuk tetap merahasiakan tempat serta universitas yang bersangkutan. Jadi bila ditanya saya dan narasumber bagaimana cara menyikapinya, saya hanya akan mengatakan ya itu kembali ke setiap orang. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Semua orang bebas berspekulasi. Dan bila ada pertanyaan apakah ada tebakan yang benar, saya cuma akan menjawab ada. Tapi saya tidak akan mengatakan hal ini lebih jauh lagi. Saya nggak begitu tahu siapa-siapa yang terlibat, tapi saya hanya mengenal dua orang, yaitu si narasumber yang saya tulis sebagai Widya dan narasumber kedua yang saya tulis sebagai Mbak Nur. Selain itu saya udah nggak tahu lagi sisa dari 12 orang yang lain termasuk dosen pengawasnya saat itu. Yang ingin saya katakan tentang pertanyaan ini, mungkin mereka masih menyimpan trauma ini karena narasumber sendiri mengatakan bahwa bila dia ingat dengan daerah itu, dia merasa semua itu seperti baru saja terjadi kemarin dan ya semacam ingatan yang ingin coba ia lupakan, tapi ingin memberikan pembelajaran pada mungkin semua orang yang nanti akan berada di daerah orang agar selalu menjunjung tinggi tata krama dan menghormati adat istiadat setempat. Mungkin hanya itu saja sih. Saya nggak tahu harus ngomong apa sih. Saya juga nggak nyangka bakalan seviral ini, bahkan menjadi trending topik di Twitter. Jujur saya mengangkat cerita ini nggak ada maksud apa-apa, nggak ada keinginan untuk biar orang tahu, biar orang kenal, biar orang tahu peristiwa ini. Saya murni hanya ingin mengangkat cerita ini sebagai pembelajaran untuk anak-anak KKN yang mau melaksanakan tugas kegiatan ini, agar selalu menjaga tata krama, agar selalu menjunjung tinggi adat istiadat setempat dan selalu menghormati orang tua, agar tidak melakukan hal-hal sembrono seperti cerita yang narasumber alamin. Hanya itu sebenarnya yang menjadi tujuan saya dan narasumber, dan itu juga alasan kita sepakat untuk membawa cerita ini, menuliskannya, kemudian menyebarkannya lewat platform Twitter yang ternyata menjadi viral seperti ini. Jadi bila ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin entah apa tujuan mereka, saya mohon jangan. Kasihan dari narasumber dan kasihan orang-orang yang mungkin sudah pernah terlibat dalam masalah ini. Saya sendiri ikut bersimpati dengan apa yang terjadi dan saya mohonlah jangan, udah selesai lah, jangan jadikan bahan untuk hal-hal yang aneh. Kalau sejujurnya, kalau saya minta pendapat saya sedih sih melihat ini.